لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون رهيب رحمة الهادي القريب حديثك النهور العزيب جوارك. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bit taqwa wa nahaa 'anil ittiba'i hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzina la yantiquna 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qad subdihu bil ajun bil ihtida. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra alladzina unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu azim. Hadirin saudara-saudaraku ikhwatul iman, jemaah salat Jumat Masjid As-Sakinah yang sama-sama dicintai dan dirahmati Allah. Untayan rasa syukur yang tiada terukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang zat yang maha agung. Alhamdulillah, di pekan pertama bulan Dzulqa'dah ini kita masih merasakan kenikmatan yang luar biasa di hari kemenangan Idul Fitri Syawal yang lalu. Semoga kita selalu konsisten dalam mempertahankan kualitas iman, Islam dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segenap larangannya. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah ruah spesial keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam hidup ini, contoh teladan terbaik untuk kita, dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah akan berada bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke surganya Allah. Amin. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci sampai dengan hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membuat satu kitab suci seperti Al-Quran. Sebuah kitab dinamakan suci kalau bebas dari
intervensi manusia. Kita yakin betul bahwa Al-Quran sampai dengan hari ini belum ada satu kalimat pun yang mampu merubahnya. Meskipun upaya-upaya sudah dilakukan, dan itu tidak akan berhasil karena Allah tidak akan redha untuk merubah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia dan pembeda yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu melalui malaikat Jibril yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat, 77.439 kata, dan 320.670 huruf. Dan turunnya berangsur-angsur dalam kurun waktu 2 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Hadirin, banyak keistimewaan atau fadilah Al-Quran. Tadi dikatakan bahwa Al-Quran adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Dengan Al-Quran itu menjadi huda, menjadi petunjuk, ya, menjadi pedoman bagi kita. Kalau kita membaca, kita senantiasa akan mendapat bimbingan Allah. Makanya kalau kita suka baca Al-Quran, insya Allah badan kita selalu sehat. Yang sakit jadi sehat. Kenapa? Salah satunya adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, sebagai penawar. Jadi kalau orang sakit dibacakan Al-Quran, insya Allah sembuh. Yakin. Jadi belum ada orang sakit yang membaca Al-Quran, itu belum ada. Alhamdulillah, Al-Quran. Terus kemudian kita sebagai muslim beriman, ya, tentunya akan tergerak membaca Al-Quran, pasti. Tapi ada godaannya. Ya. Yang jelas begini, setiap hari saja kita membaca Fatihah itu minimal 17 kali itu sholat wajib saja. Belum sholat sunnah, belum bacaan-bacaan lain. Itulah Fatihah Al-Quran juga termasuk. Tapi di samping itu ada keunikan, hadirin. Kita umat Islam rajin membaca Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, tergerak hatinya untuk baca Al-Quran, tetapi kadang-kadang baru baca sedikit sudah tergoda dengan ngantuk. Seandainya kita tergoda ngantuk, kita lawan terus. Itu namanya syaitan. Oleh karena itu, kalau kita membacanya semangat, syaitan akan pergi. Dan kita dapat melanjutkan Al-Quran sesuai dengan rencana yang kita baca. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, kelompok jin itu takjub kagum mendengar, melihat Al-Quran di dalam surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Kalangan jin itu takjub kagum melihat, mendengar Al-Quran. Yang tadi saya sampaikan baru ayat 1 terbukti. Kemudian ayat 2-nya, yahdi ila rusdi fa'atan nabihi wa la nusyrika bi rabbana ahada. Sungguh Al-Quran begitu menakjubkan dan memberi petunjuk kepada kemuliaan. Kemudian Al-Quran juga beriman kepada Tuhan setelah mendengar Al-Quran. Jadi kalau kita sebagai muslim, orang beriman, tidak cinta kepada Al-Quran dan tidak beriman kepada Allah, artinya tidak sesungguhnya, maka kita berada di bawah tingkatannya, di bawah jin. Nauzubillah, na'udzubillah min dzalik. Itulah hadirin yang harus kita sadari, bahwa Al-Quran mempunyai keistimewaan sehingga mendorong kita untuk senantiasa cinta, rajin, senang atau hobi membaca Al-Quran.
Al-Quran, firman Allah. Sekarang, bagaimana caranya kita menghadirkan Al-Quran di dalam kehidupan keluarga kita? Allahumma hamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahli Quran wa akhlaqul Quran. Allahumma ya Allah, jadikan kami keluarga Al-Quran yang selalu dekat dengan Al-Quran. Anak-anak kita mencintai Al-Quran, membaca dan menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Jadi caranya Al-Quran itu dihadirkan dalam kehidupan keluarga kita. Kita sebagai orang tua harus memberi contoh kepada putra-putri kita agar mereka senang hobi membaca Al-Quran. Dan kita mendidiknya sejak usia ini, dari tingkat dari TPA, tahfiz Quran, dan mereka sampai menjadi hafiz dan hafiz. Alangkah bahagianya kalau putra-putri kita menjadi hafiz dan hafiz. Makanya para kiai sekarang membangun tahfiz Quran agar kita sebagai orang tua ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk menjadi siswanya. Jangan putra-putri kita dibiarkan berteman dengan anak-anak yang hanya menikmati kesenangan dunia. Rugi rasanya kita sebagai orang tua. Kita beri motivasi agar putra-putri kita semangat untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau anak itu sudah rajin baca, hobi, cinta, maka kita orang tua yang paling berbahagia. Ya. Karena apa? Al-Quran itu menjadi sahabat serta menjadi penolong dari mulai kita di alam kubur sampai di yaumil qiyamah. Jadi kalau kita meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah dari orang tua anak. Karena apa? Al-Quran itu akan menjadi sahabat kita. Jadi kalau kita meninggal, dikubur, dimakamkan, begitu peziarah meninggalkan beberapa langkah, jasad kita itu yang sudah almarhum, ruhnya dikembalikan, kemudian kita hidup kembali. Begitu hidup kita melihat, subhanallah, di samping kita senyum-senyum. Siapakah gerangan? Sahabat Al-Quran. Tidak lama lagi Munkar Nakir datang, senyum juga. Begitu kita ditanya oleh Munkar Nakir, kita bisa menjawab dengan baik dan benar, sehingga kita ditempatkan di sisi Allah yang baik-baik. Husnul khatimah, subhanallah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran secara tartil dan benar, makhraj, tajwid, harakat. Harakat ada itu 26. Itu benar, harus betul-betul menurut surat Al-Muzammil ayat 4 ini. Wujud sempurnanya iman seseorang kepada Al-Quran adalah membaca dengan baik dan benar. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzina mahirun bil Quran masafaratil kiramin bararah." Orang-orang yang mahir dengan Quran, bersungguh-sungguh dengan Quran, yuqalu li sahibil Qur'ana yaumal qiyamah. Kelak mereka akan berbaris, berdiri bersama para malaikat yang mulia, dan mereka akan dikumpulkan dengan para malaikat pada hari kiamat. Iqra waqta fa inna manzilatan 'inda akhiri ayati taqra'uha. Rasulullah SAW menjamin kepada umatnya, bacalah Al-Quran dan naiklah kamu ke surganya Allah, karena sesungguhnya tingkatan di surga tergantung pada ayat terakhir yang kamu hafal. Nah, ini khotib memotivasi pada siang hari ini supaya kita setelah kita membaca dengan benar menghafal. Subhanallah, sahabat Al-Quran. Jadi hafalan itu menentukan tingkatan surga yang akan kita peroleh nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah.
Sebut saja surat Kahfi. Sudah hafal luar biasa. Hadirin, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik Sajidul Ayam ini, khatib mengajak kepada seluruh jemaah yang hadir pada edukasi hari ini, mari kita mulai semangat meningkatkan membaca Al-Quran dan mentadabburinya, mendidik anak-anak kita agar pandai dan senang membaca Al-Quran. Janganlah kita segan atau malu membaca Al-Quran karena belum lancar. Kalau kita malu, kita tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seandainya bacaan itu terbata-bata, maka kita masih memperoleh dua pahala. Pahala yang pertama yang terbata-bata, pahala yang kedua memperbaikinya setelah terbata-bata. Hadirin yang berbahagia dan sama-sama dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita semangat membaca dan mempelajari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing dan mempermudah bacaan kita, dan kelak di yaumil qiyamah kita akan bersama-sama para malaikat yang mulia menuju ke surga Allah di tingkat yang lebih tinggi. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un